Halo Sobat Kabarto, sekarang tim Kabarto berkesempatan untuk melakukan pengetesan salah satu SUV yang belum lama ini meluncur asal Tiongkok. Yes, bener banget, di samping kita udah ada Baik BJ 40 Plus. Dan senang banget hari ini kita dapat track khusus untuk mencoba off-road bareng Baik BJ 40 di JSI Resort daerah Megamendung, Bogor. Penasaran seperti apa? Stay tune terus di YouTube channel Kabarto. Oke, kali ini kita akan membahas singkat mengenai tampilan luar sampai dalam sebelum kita siksa si BJ 40 Plus di habitat aslinya. Kita ngomongin dari area depan terlebih dahulu nih sob. Walaupun datang dengan tampilan yang menyerupai sebuah SUV off-road khas Amerika, tapi Baik BJ 40 punya karakter yang khas kalau kita bisa lihat di area depan. Aksen chrome cukup mendominasi mulai dari logo Baik sampai area grill dan juga area fender bawahnya nih sob. Nah pas banget nih, kita lagi ajak ke track aslinya, kita juga bisa ngelihat di area bawahnya terdapat fender atau pelindung, guard pelindung yang fungsinya untuk melindungi sektor area kaki-kakinya, dibuat dari bahan fiber tebal yang menyatu dengan area bumper bawah. Dan siapa yang udah penasaran sama mesinnya, kita coba buka kap mesinnya. Let's go. Nah, ini dia Sobat Kabarto tampilan dari mesin Baik BJ 40 Plus. Mengusung mesin berkode B201R 4 silinder segaris DOHC dengan kapasitas 2000 cc dan turbocharge. Mobil ini benar-benar cukup mumpuni banget untuk kegiatan off-road, karena tadi sebelum syuting pun kita udah setup untuk kita bawa ke tempat ini, yang mana Sobat Kabarto bisa lihat di sini udah banyak bebatuan yang jadi challenge awal si Baik BJ 40 Plus satu ini. Dan ntar kita juga akan bawa ke tempat ataupun area yang lebih ekstrim untuk pengetesan gimana traksinya, gimana performanya, dan juga gimana ground clearance-nya. Dan sekarang kita akan geser ke area samping. Sekarang kita akan bahas sektor kaki-kakinya nih sob. Nah, Sobat Kabarto bisa lihat kalau misalkan sekarang kita udah langsung berhadapan dengan sektor kaki-kaki dari Baik BJ 40 Plus. Di depan gua sudah ada pelek multipalang yang dibalut dengan profil ban 245/70 menggunakan ring 17 dan juga sistem penggerak 4-wheel drive. Dan Sobat Kabarto wajib tahu juga bahwasannya ground clearance yang dimiliki oleh Baik BJ 40 Plus ini ada di angka 210 mm, yang mana angka tersebut cukup proporsional untuk sebuah SUV yang akan dijadikan kegiatan off-road ataupun melewati berbagai macam jalan dengan kontur yang seperti bisa dilihat di hadapan kita ini udah ada cukup banyak batu yang tinggi-tinggi, tapi bisa dilihat ground clearance-nya masih cukup mumpuni dan nggak ada mentok sama sekali. Geser lagi ke atas, ada satu hal yang mungkin Sobat Kabarto agak sedikit jarang ketahui ataupun jarang diungkap, bahwasannya yang menarik dari sebuah SUV yang mana BJ 40 Plus ini memiliki pintu yang sebenarnya agak nggak umum. Karena apa? Kalau ditutup pelan nggak rapet, kadang kalau dibuat kencang pun masih kurang rapet dan harus dibuat benar-benar ekstra. Nah, kenapa? Semua itu ada fungsi dan juga maksudnya nih sob. Jadi memang dibuat
kabin dari BJ40 Plus ini benar-benar kedap sehingga membuat pintunya ini harus ditutup dengan ekstra tenaga supaya saat kita melewati berbagai macam rintangan saat kegiatan off-road, air maupun lumpur itu nggak akan mudah masuk nih sob. Jadi benar-benar kabin bisa dijaga supaya lebih bersih ke depannya saat mau kegiatan off-road. Dan juga kita bisa lihat di sini ada side step yang pastinya akan mempermudah kita kalau misalkan mau masuk nih. Dan juga di sisi sampingnya juga ada pegangan tangannya untuk mempermudah saat mau masuk ataupun mau keluar. Dan kita bisa lihat, mumpung lagi tingginya agak sejajar sama gua nih. Walaupun menggunakan bahan dasar hardtop ataupun atap yang menggunakan bahan tebal dan tidak menggunakan softtop, tapi yang menariknya di BJ40 Plus ini bisa dibuka ataupun bisa dibuat menjadi open top, sehingga pembukaannya sendiri pun ada dari dalam. Ntar kita juga akan kasih tahu di mana letak sistem pengunciannya supaya atapnya ini bisa dibuka nih sob. Jadi dibuka ini bisa keseluruhan ya. Kalau bisa dilihat detailnya nanti ini terbelah menjadi dua nih, sebagian atau seperempatnya di area depan dan sisanya lagi di area tengah ke belakang. Dan kalau kita melihat geser ke area belakang, nah, kalau misalnya kita bisa lihat pilar C ini membuat kesan di area tengah ke belakang ini benar-benar gagah banget nih sob. Dan juga kalau kita perhatiin nih, yang mana SUV ini shape-nya benar-benar terlihat kayak SUV Amerika banget nih. Tapi tenang aja, itu semua akan luntur karena detail-detail dari BJ40 sendiri pun bisa terlihat. Seperti yang kita bisa lihat nih di dekat side skirt, itu ada tulisan BJ40. Dan juga hal-hal menarik lainnya yang bikin beda adalah di area handle. Nah, di area handle ini kita bisa lihat ini desainnya berbeda dengan SUV garapan Amerika tersebut. Dan ntar kita bisa lihat dalamnya juga. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini kita bisa lihat sudah ada penyematan engsel yang sebenarnya dibantu juga menggunakan tali dari dalam. Nah, hal tersebut bertujuan supaya mencegah pintu terbuka terlalu over, dan sebenarnya itu fitur yang cukup sederhana tapi emang sangat ngebantu banget. Dan sekarang kita mau lihat ada hal yang bikin menarik khususnya di area belakang di pintu bagasi. Penasaran kayak apa? Let's go, kita ke belakang. Nah, ini nih area belakang yang tadi gue bilang cukup menarik. Kenapa? Karena sistem pembukaan bagasinya pun cukup menarik. Tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu bahwasannya untuk desain belakangnya sendiri kita bisa lihat ada tulisan baik. Di atasnya ada serinya BJ40P yang mewakilkan kata plus dan ban cadangan atau ban serep. Dan di area belakang ini kita bisa lihat di sini terdapat hook yang fungsinya untuk meletakkan strap yang seperti biasa kalau misalkan untuk evakuasi saat teman off-road kita mungkin ada terjebak di medan off-road. Dan di area depan juga ada nih sob, ini cukup menarik juga. Dan unsur chrome juga disematkan khususnya di area bawah dekat plat. Dan juga kalau misalnya kita perhatiin, walaupun ini SUV yang dibuat dengan DNA off-road, tapi fitur-fitur menarik kayak kamera belakang sampai sensor parkir mundur sudah disematkan untuk mengusung safety di mobil ini. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih hal yang menarik. Nah, ini dia sob, sistem bukaan dari pintu baik BJ40 Plus yang cukup menarik, yang mana terdapat satu pintu yang bisa terbelah menjadi dua, yang satu ke samping dan yang satu lagi ke atas. Dan tenang, untuk kacanya sendiri ini tebal banget dan juga dilengkapi dengan rubber ataupun karet tambahan supaya mencegah atau meminimalisir getaran saat berada di jalanan yang cukup bergelombang. Dan yang menariknya juga, hal ini dapat membantu dengan adanya sistem penutup ataupun pintu belakang yang terbelah dua ini cukup efektif. Kalau misalnya kita mau loading in atau loading out barang, kalau nggak perlu space yang besar, kita bisa masukin lewat pintu yang terbuka aja. Tapi kalau misalnya butuh space yang lebih besar lagi, baru buka kacanya
dan kita bisa load barang masuk dengan lebih mudah. Dan sekarang kita lihat di area bagasinya ini cukup luas ya sob. Jadi untuk SUV 5-seater area bagasinya dibuat cukup luas dan ada hook-hook tambahan. Nah, kita bisa lihat ya total di sini ada 4 hook tambahan. Dan juga kalau sobat Kabarto perhatiin, karena memiliki fender yang lebar di dekat pilar C, membuat terdapat gundukan di sisi kanan dan kiri dari area bagasinya. Dan untuk sistem pelipatannya kita bisa coba praktekkan. Kalau mau expand lagi supaya area bagasi semakin luas, area jok belakang dari BJ40 Plus ini bisa dilipat juga, tapi sayangnya ini nggak rata lantai, tapi setidaknya membantu banget kalau misalkan kita mau menambah space di area bagasi. Dan juga seperti yang gue bilang nih, karena atapnya bisa di-convert menjadi model open top, jadi di sini terdapat tambahan lagi tulang-tulang penyangga tambahan yang bertujuan nantinya bisa dibuka juga nih covernya, yang bisa membantu untuk grip ataupun pegangan penumpang juga. Dan ini membantu juga nih untuk kekuatan rangka dari atap dari BJ40 Plus. Dan sekarang kita mau coba lihat kabinnya ada apa aja yang bisa kita review, sekaligus ada hal menarik apa aja di area kabinnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke area kabin dari baik BJ40 Plus sob. Nah, sekarang kita nyalain dulu. Tombol start stop engine-nya ada di area tengah di bawah monitor infotainment-nya. Kalau kita perhatiin secara seksama di area kabin dari baik BJ40 Plus ini benar-benar terlihat cukup eksklusif, tapi punya kesan sporty yang benar-benar nyata banget. Terlihat dari permainan unsur warna hitam dan juga aksen-aksen berlian, khususnya diamond cut seperti ini yang membuat kesan mewah tuh tetap tampil di SUV yang kesannya kalau dari luar tuh garang banget. Dan sekarang kita perhatikan juga di sini ada beberapa hal yang unik juga nih sob, yang mana untuk pengaturan kaca ataupun spion pun sudah bisa diakses dari dalam. Kita juga bisa lihat nih, khususnya di lingkar kemudinya, untuk sistem pengaturannya baru tilt saja, belum ada teleskopik. Dan untuk pengaturan joknya sendiri sudah elektrik untuk bagian depan. Sedangkan untuk penumpang depan, nah ini masih menggunakan tuas. Tapi kalau misalkan untuk pengemudi, ini sudah menggunakan electrical. Nah, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Sobat Kabarto semua dan sesuai dengan postur tubuh Sobat Kabarto semua. Di mobil ini sudah dilengkapi juga dengan fitur cruise control yang pastinya cukup membantu banget ketika Sobat Kabarto berada di jalur bebas hambatan. Dan di sini sudah dilengkapi navigasi juga khas dari sebuah mobil off-road. Dan kita bisa lihat di monitor infotainment-nya, nah, sudah layar sentuh. Desainnya semi floating, cukup menarik. Di sini terdapat pengaturan untuk vehicle setting-nya. Kita bisa lihat di sini ada simbol ataupun tulisan My Car, yang mana ini untuk pengaturan dari berbagai macam vehicle setting sampai driving assistance-nya. Nah, kita bisa lihat juga nih bahwasannya di area belakang terdapat sensor parkir yang seperti gue udah bilang di awal, sekaligus terdapat kamera mundur. Nah, untuk kamera mundurnya kita akan coba lihat nih. Nah, untuk kamera mundurnya ini terdapat beberapa angle nih sob. Nah, ini ada yang versi normal. Nah, ini ada yang looking down. Nah, ini kepake banget pasti kalau misalkan Sobat Kabarto main ke spot off-road yang pastinya butuh banget ngeliat nih sekiranya kalau kita pengen mundur di bawah dari vehicle kita tuh ada sesuatu ataupun obstacle nggak yang sifatnya menghalangi. Nah, terus habis itu kita bisa lihat juga untuk pengaturan dari
menu semuanya bisa diakses menggunakan tombol rotari. Jadi walaupun layar sentuh, tapi ini bisa diatur juga dengan tombol rotari yang ada di sini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan auto hold, electric parking brake, dan juga tuas transmisi yang cukup menarik. Tapi yang bikin menariknya lagi, di sini terdapat pengaturan untuk 2H, 4H, dan 4L yang pasti ini cukup membantu banget kalau lagi kegiatan off-road. Didukung juga dengan mode berkendara. Nah, mode berkendara ini cukup menarik nih sob, yang mana mode berkendara cukup banyak, mulai dari ada comfort, sport, snow mode, ya kan? Nah, sampai ada juga sport mode, dan ini cukup bervariasi banget. Dan ntar kita akan coba juga di track. Dan kalau kita ngomong-ngomong ruang penyimpanan, ini banyak banget nih. Kita bisa lihat di sini terdapat cup dan bottle holder. Di sini ada ruang penyimpanan juga untuk smartphone Sobat Kabaroto, glove box. Lalu kita bisa lihat juga di sini. Nah, terdapat ruang penyimpanan di konsol tengah yang gede banget. Dan juga kalau di bawah ini kita bisa lihat nih ada jaring tambahan nih sebenarnya. Tapi nggak ada di penumpang depan, sedangkan cuma ada di area pengemudi aja. Nah, hal-hal tersebut sangat penting banget nih sebenarnya disematkan di sebuah mobil dengan karakter ataupun DNA off-road. Karena apa? Karena kalau memang pada akhirnya mobil ini akan digunakan untuk kegiatan off-road, pastinya butuh banyak-banyak barang yang sifatnya bisa disimpan ataupun dikemas di net ini ataupun di jaringnya, supaya saat proses pengambilan atau saat dibutuhkan bisa diambil secara ringkas. Nah, gue pengen kasih tahu juga nih Sobat Kabaroto bahwasannya transmisinya ini dibekali dengan otomatis 8 percepatan, yang mana ini bisa dibantu juga dengan transmisi manual yang cukup menarik nih. Untuk tombol-tombolnya pun juga cukup kelihatan kekinian ya sob, dan bener-bener penyematannya pun cukup keren. Jadi buat yang masih bingung, tadi sekali lagi mode berkendaranya letaknya ada di sini. Nah, itu bisa difungsikan dengan mudah, karena biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya ada di dekat konsol tengah, tapi ini ada di area bawah monitor infotainment. Dan sekarang kalau nengok ke atas, bahwasannya mobil ini ataupun BJ40 Plus bisa dibuat menjadi model open top. Seperti yang gue udah bilang, bahwasannya sistem penguncian dari model hardtopnya ini ada di depan, samping tengah, dan juga sebenarnya ada satu yang ngumpet. Nah, ini letaknya kalau Sobat Kabaroto nggak perhatiin, ada di balik dari sun visor. Nah, ini tinggal dibuka aja. Semua sistemnya model tuas aja ya. Dan di belakang, kalau di belakang model putar nih sob. Nah, ada satu pengunci yang ada di tengah dari pilar B nih sob, yang mana pengunci tersebut ini menjadi sistem pengunci akhir sebelum pada akhirnya atapnya ini bisa dibuka dengan sistem di sini bisa dibuka sebelah-sebelah nih. Jadi kalau yang satu bisa seperti ini, kita bisa lihat. Nggak usah lama-lama, gue pun juga udah penasaran, langsung pengen cobain baik BJ40 Plus ke habitatnya langsung, yaitu di medan off-road. Seperti apa? Let's go, kita berangkat. Oke Sobat Kabaroto, sekarang tim Kabaroto melakukan pengetesan ke mobil baik BJ40 Plus, yang mana mobil yang kabarnya harga resminya akan diluncurkan di Gias 2024 ini akan kita coba ajak main ke habitatnya. Tapi sebelum itu kita akan coba keliling-keliling dari, kita sekarang lagi ada di JSI Resort nih Sobat Kabaroto, tepatnya ada di Megamendung. Dan kita sekarang mau muter-muter dulu sembari lihat-lihat rutenya dan sembari nyobain mobil dari baik BJ40 Plus. First impression, jadi mobil ini kita nggak akan bahas
dari pas di dalamnya, tapi justru baru atau saat akses masuk ke dalam mobil ini. Nah, jadi mobil ini punya ground clearance di angka 210 mm, yang mana angka tersebut tergolong cukup tinggi untuk sebuah SUV. Tapi memang ini sudah pasti akan diberikan ke baik BJ 40 Plus, karena mobil ini pada dasarnya merupakan sebuah SUV yang peruntukannya memang untuk di alam. Jadi perlu banget nih ground clearance tinggi. Dan karena ground clearance cukup tinggi, jadi kita untuk akses masuk ke dalamnya pun perlu side step. Yang mana hal tersebut atau side step tersebut membantu banget. Bahkan untuk postur gue yang 180 up aja masih perlu bantuan side step untuk masuk ke area kabin. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai handlingnya. Nah, handling ini cukup menarik ya Sobat Kabarto, yang mana sebuah mobil dengan karakter Jeep, tapi handlingnya ini cukup nyaman. Nah, kenapa cukup nyaman? Selain mobil yang mudah sangat mudah bahkan bisa dikatakan untuk dikendarai, terdapat pengaturan juga di bawah untuk setirnya, yaitu pengaturan tiltnya nih. Dia emang mudah banget untuk di adjust sesuai dengan postur tubuh atau posisi berkendara kita. Dan untuk joknya sendiri juga udah menggunakan electrical untuk pengaturan joknya. Dan yang pasti sistem penggerak mobil ini sudah 4x4 dengan transmisi otomatis 8 percepatan, dan juga didukung beberapa fitur yang cukup menarik seperti Hill Descent Control, yang mana fitur ini cukup atau bahkan sangat-sangat membantu ketika kita sedang berada di turunan. Maka fitur Hill Descent Control akan bekerja secara komputerisasi untuk membantu melakukan pengereman secara bertahap di baik BJ 40 Plus. Selain itu yang bikin menarik juga, terdapat beberapa mode berkendara yang ada di baik BJ 40 Plus. Dan pengaturannya letaknya ada di bawah dari monitor infotainmentnya. Nah, di sini terdapat mode comfort, mode snow, mode sport, dan juga mode eco nih sob. Jangan lupa, mobil ini dibekali dengan mesin B201R kodenya, 4 silinder, DOHC dengan turbocharge berkapasitas 2000 cc. Dan rasanya di area Megamendung ini yang punya banyak jalanan menanjak, cukup mudah untuk dilibas oleh seorang ataupun sebuah baik BJ 40 Plus. Ngomongin soal berbagai macam medan yang akan dilalui, jadi tim Kabaroto pengen share juga nih bahwasannya terdapat transmisi ataupun tombol 2H, 4H, dan 4L yang ada pada umumnya di sebuah mobil dengan penggerak 4x4 ataupun mobil off-road. Nah, apa fungsinya? Pertama kita akan bahas dari 2H dulu nih. Untuk 2H sendiri sebenarnya ini paling ideal digunakan untuk di jalan raya. Kenapa? Karena sebenarnya dengan transmisi 2H ini mobil akan bergerak menggunakan roda belakang saja. Tenaga yang disalurkan berasal dari putaran roda belakang saja. Sedangkan jika kita sudah menemui medan yang dirasa lumayan ekstrim atau bukan jalur aspal lagi, nah kita bisa mengubah ke 4H. Nah, sekarang kita coba ubah ke 4H. Nah, setelah pindah ke 4H, di sini dapat rekomendasi bahwasanya diupayakan kecepatan kalau bisa jangan lebih dari 60 km per jam. Karena memang biasanya kalau misalkan kita akan menghadapi medan off-road, pasti kita akan lebih merayap aja, nggak harus mengutamakan kecepatan. Sedangkan untuk 4L, nah, gear 4L ini sangat berfungsi banget saat tim Kabaroto melakukan pengetesan baik BJ 40 Plus, khususnya saat melewati kubangan air, bahkan kubangan lumpur, bahkan sampai tanjakan berundak seperti tangga. Jadi emang cukup lengkap banget nih. Di JSI Resort ini terdapat track off-road yang benar-benar bisa menjadikan experience baru, bahkan bisa
bagi penggemar off-road, apalagi menggunakan baik BJ 40 Plus. Nah, ini cukup menarik banget ya. Bahkan tim Kabarto sendiri selalu senang nih ketika melakukan pengetesan baik BJ 40 Plus di track yang ada di JSI Resort kawasan Megamendung, Bogor. Nah, yang asiknya juga bahkan medan ini bervariasi banget nih sob. Mulai dari tanjakan, turunan, jadi semua fungsi ataupun semua fitur di mobil ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Mulai dari hill descent control sampai fitur ataupun gear 2H, 4H sampai 4L. Nah, siapa nih yang penasaran sama kegiatan off-road tim Kabarto? Nah, stay tune terus karena kita akan kasih tahu footage menariknya. Stay tune. Nah, gimana nih Sobat Kabaroto? Udah lihat kan semua pengetesan yang kita lakukan khususnya di track yang udah disiapkan oleh JSI Resort. Ya, ini cocok banget. Sebuah resort yang menyediakan tempat ataupun experience baru buat pencinta off-road ataupun mobil dengan sistem penggerak 4x4. Dan secara kesimpulan, mobil yang isunya akan dibanderol dengan rentang harga 700 sampai 800 jutaan ini dianggap cukup worth it karena memiliki fitur yang sangat mumpuni. Ini bisa dikatakan sebagai setup untuk orang yang mau main off-road buat pemula kali ya, tapi nggak mau ketinggalan kesan elegannya juga dan kesan kerennya. Karena ada hal yang menarik juga, karena mobil ini juga atapnya bisa di setup menjadi open top yang pastinya cukup menarik dan bergelimang fitur sekaligus
Dari segi kenyamanan dirasa cukup karena sistem pengaturan semuanya serba ada di mobil ini, mulai dari pengaturan setir, pengaturan jok, bahkan sampai ruang-ruang penyimpanan pun tersedia sebagaimana mestinya. Jadi baik BJ40 Plus bisa banget jadi opsi Sobat Kabarto yang doyan main di alam, tapi juga pengen tampil elegan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau gitu gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye!